hadis yang akan disampaikan ini adalah tentang hakikat kehidupan dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anha, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabiya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah kemudian berkata kepada Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing, au abirus sabil, atau hanya melewati sebuah jalan. Hadis ini menggambarkan begitu singkat tentang kehidupan dunia. Bayangkan Rasulullah memberikan nasihat, kita hidup di dunia ini harus seperti orang asing. Contoh, kita berkunjung ke sebuah negara, mau tinggal di Madinah, apakah itu ibadah atau pekerjaan, kita menganggap kita itu asing di Madinah. Tentu ketika kita menganggap diri kita hanya orang asing, itu tidak lama tinggal di sana, tidak akan seterusnya. Maka idealnya orang yang menganggap dirinya hidup sebagai orang asing, dia tidak akan banyak perbekalan yang dia kumpulkan dan dia beli untuk di tempat pengasingan. Tapi dia yakin yang akan saya bawa, yang akan saya persiapkan nanti untuk pulang kampung, yaitu negeri akhirat. Begitu singkat kehidupan dunia. Oleh sebab itu, selayaknya dan seharusnya kita memahami betul apa itu kehidupan dunia. Salah memahami kehidupan dunia, maka salah berpikir kita, bertindak kita, berucap kita, karena persepsi memahami tentang dunia salah. Tetapi ketika benar kita memahami apa itu kehidupan dunia, maka arah tujuan kita juga akan benar. Makanya di sini akan dijelaskan tentang hakikat kehidupan dunia dan karakteristik kehidupan dunia. Siapa yang berhak menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia? Yaitu orang yang membuat dunia itu sendiri, yaitu Allah. Allah memberikan secara gamblang tentang hakikat kehidupan dunia. Silakan dibuka surat Al-Hadid ayat 20. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. I'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, pertama, la'ibu walahun, permainan dan senda gurau. Yang namanya permainan, Pak, dan senda gurau biasa tidak lama. Kita bermain sepeda goes tidak lama, paling 2-3 jam. Kita bermain di lapang ini ya, badminton tidak lama. Kita main mancing gitu ya, yang suka mancing tidak lama. Itu hanya permainan dunia ini. Senda gurau ya, pasti kegiatan itu, aktivitas itu tidak lama kita lakukan, hanya beberapa jam dari 24 jam itu. Itu yang pertama, karakter kehidupan dunia.
Yang kedua, zinatun. Dunia ini kata Allah zinatun, perhiasan. Dijadikan indah Pak dunia ini dengan harta, tahta, wanita, kuota. Indah tanpa 4 itu Pak, apalagi sekarang itu kuota, wah repot. Ada ibu-ibu kalau dikasih pilihan dia antara beli kuota kosong dengan beras kosong, memilih kuota Pak. Kondisi sekarang zinatun, perhiasan, dijadikan indah ya, kekayaan, perhiasan dijadikan indah. Kemudian karakter yang ketiga, wa tufahurun bainahum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Lihatlah, kita perhatikan Pak, orang berbangga-bangga dengan kendaraannya. Yang punya motor bangga kalau udah punya motor antik, NMAX lah minimal ya. Yang punya mobil terus berbangga-bangga, berbangga-bangga dengan rumah Pak. Wah, rumah saya ya bertingkat depan belakang. Kalau saya depan saja, yang lain depan belakang Pak. Ada ya, seperti Pak Haji kan depan belakang. Berbangga-bangga Pak di dunia itu. Dengan anak dia berbangga-bangga, anak saya sukses semua ya, semua perguruan tinggi, kerja sukses semua, berbangga-bangga. Itu karakter kehidupan dunia. Allah menjelaskan, jangan heran ketika banyak orang yang saling berbangga-bangga, itu bagian dari hakikat kehidupan dunia. Wa tufahurun bainahu. Dan yang terakhir hakikat kehidupan dunia kata Allah, wa tukasyurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba mengumpulkan harta dan anak-anak. Ini Pak, karakter manusia ini. Haus Pak ya, punya sepeda baru yang bagus, pengen 2, 3. Saya pernah berkunjung kepada seseorang di rumahnya, waduh, sepedanya ada 7 Pak, 7 sepeda antik kugu Pak, sepeda balap, waduh. Terus ada yang paling tinggi katanya ini harganya itu 52 juta Pak, satu sepeda. Terus dari sepeda itu kendaraan, terus Pak, tanah, rumah ya. Karena karakter kehidupan itu berlomba-lomba mengumpulkan harta. Punya deposito punya 10 juta, terus naik. Makanya kalian berpikir itu untuk kondisi musibah COVID ini, itu ada yang hartanya semakin naik bertambah, ada juga yang minus Pak, karena pekerjaannya terhenti. Itu ada salah satu saja, berlomba-lomba mengumpulkan harta dan anak, wal aulad, anak saya punya 1, pengen 2, pengen 3 ya. Kemarin pagi ada orang berkonsultasi ke saya, Ustaz, saya rumah tangga udah hampir 20 tahun lebih, kekayaan saya alhamdulillah banyak, tapi saya tidak dikaruniai anak. Saya mau mengadopsi di pesantren Ustadz yang di Cicalengka, mengadopsi santri, anak orang tua asuh, karena dia hidupnya hampa Pak. Ketika dia bekerja keras, diamanahi kekayaan, tetapi tidak hadirnya seorang anak, hampa hidupnya. Untuk apa kekayaan ini gitu dalam pikirannya? Makanya dia berusaha. Mungkin saja ketika saya akan mengadopsi anak, saya didik dia dengan benar sesuai dengan agama, dia bisa mendoakan saya nanti setelah saya meninggal. Itu hakikat kehidupan dunia. Sekarang apa karakternya? Karakter kehidupan dunia.
karakter kehidupan dunia itu yang pertama, dunia ini singkat, Pak. Tidak lama. Dunia itu kan katanya dekat, artinya tidak lama. Coba kita perhatikan kehidupan perjalanan kita. Yang pertama, fase janin. Berapa lama kita menjadi fase janin? 9 bulan, 10 bulan. Kemudian pindah ke fase dunia. Untuk umat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada batasannya. I'maru ummati baina sitina wa sab'ina. Ya, fase dunia ini umat Rasulullah itu sudah ada batasannya. Usia 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau yang lebih itu bonus. Ya, di sini mungkin ada yang lebih dari 70 tahun. Tapi batasan rata-ratanya usia segitu, Pak. Ya. Antara 60 70 tahun. Tidak lama, singkat, Pak. Fase dunia ini. Tetapi fase dunia ini yang singkat ini bisa menentukan fase-fase berikutnya. Apakah di fase berikutnya kita akan bahagia atau sengsara? Ada di fase dunia ini. Setelah kita mengalami fase dunia ini, kita akan berpindah ke fase berikutnya, yaitu fase alam barzah. Tidak tahu, Pak, berapa lama kita akan menunggu di alam barzah itu. Ratusan tahun mungkin, menunggu kiamat. Tetapi kata Allah, ketika mereka dibangkitkan di dalam kuburnya nanti setelah hari kiamat, mereka itu seperti bangun tidur, tidak lama. Subhanallah, ya. Fase alam barzah. Kemudian akan berpindah lagi ke fase alam mahsyar. Ini sudah dijelaskan dalam hadis. 50.000 tahun alam mahsyar ini. Kita akan diperhitungkan nanti semua perbuatan kita di alam mahsyar itu sampai persidangan. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu, ketika kita diberi kitab catatan amal kebaikan kita atau keburukan kita, semuanya tercatat, Pak, tidak ada yang terlewat. Sampai orang-orang berkata, buku catatan apa ini? Begitu hebatnya perilaku kita, sedetil mungkin tercatat, Pak. Ya, di dalam buku yang Allah sudah persiapkan. Makanya lama, Pak, 50.000 tahun. Bahkan kehidupan di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Kita juga gak ada yang usia 1000 tahun, Pak. Ya, makanya lama. Di alam mahsyar itu berhitungan kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, baik dan buruknya, akan ada balasannya nanti di alam mahsyar. Setelah alam mahsyar, kita akan berpindah ke alam yang berikutnya, yang abadi, ya, mau ke surga atau ke neraka. Itu karakteristik kehidupan dunia itu singkat. Yang kedua, karakteristik kehidupan dunia itu Allah jadikan indah, perhiasan. Makanya di dalam Quran itu ada sebutan-sebutan untuk Al-Quran. Di antaranya adalah Zahroh. Zahroh itu Allah perumpamakan kehidupan dunia itu seperti Zahroh. Zahroh itu bukan bunga mawar, Pak. Bunga mawar. Apa sih bunga mawar itu? Bunga mawar itu kan indah, Pak. Warna-warni, kemudian dijadikan indah, ya, pandangan kita. Tetapi keindahan bunga mawar itu cepat layu,
Coba aja kita perhatikan bunga mawar. Indah, memikat, ya, wanginya begitu menakjubkan, tetapi tidak lama. Dia akan cepatlah layu. Ya. Itu karakteristik kehidupan, dijadikan indah. Makanya yang terlena dengan kehidupan dunia, ya, keindahan-keindahan dunia, yang tidak sadar bahwa dia itu masuk jebakan kehidupan dunia, dia lupa kepada kehidupan sesungguhnya. Tahu-tahu saya sudah umur 50, tahu-tahu saya sudah umur 60, tahu-tahu 70, Pak. Karena terasa indah, ya. Ini kehidupan dunia, Pak. Ada orang yang repot saja dalam hal kehidupan dunia, ripuh lah cek bahasa Sunda mah, Pak. Tapi Pak tidak mau untuk meninggal, Pak, karena dia masih betah. Itu orang yang hidup di dunia itu balangsak lah cek rasanya. Tetap Allah jadikan keindahan. Apalagi kalau ada orang yang diamanahi dengan kekayaan, harta. Wah, kemarin COVID kan menjadi sebuah ujian, Pak. Yang banyak diserang itu kan kelas menengah ke atas. Kenapa mereka khawatir? Khawatir mereka, Pak, dengan COVID ini karena banyak asetnya. Istrinya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, takut mereka, Pak. Tapi kalau orang yang pas-pasan, apa yang ditakutkan? Ya, itu. Ini menjadi sebuah bahan introspeksi diri. Keindahan dunia ini jangan sampai melupakan kehidupan tujuan akhir kita nanti di akhirat. Itu karakteristik kedua dari kehidupan dunia, dijadikan indah. Yang ketiga, karakteristik kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Awas, ini harus dipahami. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kalian kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka Allah akan menguji. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Jadi tidak ada yang berhenti kehidupan dunia ini nyantai-nyantai. Satu masalah selesai, akan ada masalah lain, terus berganti. Terus kita mungkin kondisi sekarang keimanan kita itu baru siap untuk diuji secara baik saja, kebaikan saja, ya. Tapi kita belum siap untuk diuji dengan keburukan. Diberi kesusahan dalam materi rezeki belum siap, diberi sakit ujian yang sakit belum siap, diberi anak-anak yang belum soleh belum siap Pak untuk ujian keburukan itu. Makanya Allah memberikan sebuah nasihat ini kepada orang-orang yang beriman untuk memperkuat ujiannya. Kata Allah, yang pertama, ketika seorang mukmin diuji itu, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, Pak. Allah sangat tahu kadar keimanan kita, tahu. Ya kita lah dalam fenomena kehidupan sehari-hari, soal ujian SMP tidak akan diberikan kepada siswa SD. Soal ujian SMA tidak akan diberikan kepada siswa SMP, begitu. Ketika kita diuji, dalam pandangan kita berat. Wah, ujian ini berat. Tapi Allah mengetahui kadar kemampuan keimanan kita, pasti kita mampu untuk melewati ujian itu. Catatannya,
mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Banyak ke yang lain-lain. Ini yang berbahaya kalau akidahnya lemah itu. Ketika diuji dengan keburukan, banyak meminta ke paranormal datang. Kalau sekarang punten-punten ya, paranormal dengan kiai ustadz itu beda dikit, Pak. Beda dikit. Teman saya menceritakan ketika kehilangan mobil di garasi, mobil hilang, Pak. Ada yang ngasih tahu, silahkan pergi ke daerah Sukabumi, dikasih alamat lengkap, nanti akan ketahuan posisi mobil, Pak. Dia datang, Pak, ke sana berdua. Tapi yang satu orang itu dia bisa melihat makhluk gaib, ya, makhluk gaib bisa lihat orangnya, dikasih kelebihan. Ketika datang ke Sukabumi, Pak, belum apa-apa masuk saja daftar, sudah harus mengeluarkan dana 3 juta. Daftar, Pak, 3 juta. Rumahnya 3 karaton, Pak. Mulai di Posindo, Posindo. Antri, dipanggil di sebuah ruangan khusus. Di meja itu pakai sorban, kayak kiai, Pak. Dia memanggil makhluk gaibnya dengan mengetuk meja. Datang di pinggirnya. Yang satu kan kelihatan, temennya itu melihat makhluk gaib itu. Oh, dikasih tahu, Pak, sama makhluk gaib itu posisi mobil itu di mana, Pak. Adanya di Subang, kampung ini, kampung ini. Waduh, bayar lagi berapa? 5 juta, Pak. Info itu 5 juta. Jangan heran kehidupan dunia ini. Dibaca surat Jin ya, ayat 6. Di dalam surat Jin itu dinyatakan ada seorang manusia yang bekerja sama dengan jin, dengan makhluk gaib. Tapi ingat, kerjasama mereka itu adalah kerjasama yang menyesatkan. Hati-hati ketika diuji dengan keburukan, akidah lemah, belok, Pak. Ya, dia di perjalanan setelah pulang, temennya nasihati, Kang, kalau Akang percaya kufur, kita harus dijadikan sebuah pelajaran. Mungkin saja Akang selama berusaha berbisnis ada harta-harta yang belum bersih untuk dikeluarkan zakatnya, untuk dikeluarkan sedekah. Jangan ikuti, jadikan itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya alhamdulillah tidak diikuti, Pak, paranormal itu. Dia mengintrospeksi diri dan keluarganya. Betul, Kang, selama saya sukses pernah punya keuntungan hampir 2 miliar, sedikit pun saya tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya dia mengakui itu sudah mungkin peringatan dari Allah secara tidak langsung diambil. Jadi kalau zakat itu kan kata-katanya beda, Pak. Fi'il amar, hud, ambillah, harus dipaksa. Tidak mau mengeluarkan, Allah yang akan berturun langsung. Dengan kehilangan, dengan penyakit, siap-siap. Itu sudah jelas, Pak. Kalau fi'il amar itu harus dipaksa. Ya, ketika seseorang sudah nisab, haul, tidak mengeluarkan zakatnya, hud, Allah akan ambil. Tidak mengeluarkan, maka dia akan dipaksa untuk mengeluarkan. Nasihat kedua nih bagi orang-orang yang beriman ketika diuji, ingatlah ujian yang ditimpakan kepada orang mukmin itu sudah menjadi catatan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba mim musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin. Apa yang menimpa kalian itu musibah, baik terjadi di dunia ini maupun kepada diri kita, itu sudah ada catatannya. Takdir kita itu seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita, ya Allah, takdir saya itu ripuh-ripuh teuing gitu, Pak. Ya, harusnya saya itu jadi manajer dia, Pak Amang ya. Ya, harusnya jadi manajer.
tidak naik lagi jabatan saya itu, ya. Terus jadi supervisor, ya. Itu takdir perjalanan kita. Mungkin kita belum siap ujian itu kita, ya. Ingatlah, sadar, karena itu bagian dari keimanan kita, ya. Ujian terus menerus itu takdir catatan kita. Kita tidak bisa membandingkan, ya, antara takdir kita dengan takdir orang lain. Sudah Allah rencanakan itu akan terjadi kepada kita. Kemudian nasihat ketiga yang Allah berikan kepada orang yang beriman ketika diuji, bahwa ingatlah ujian yang Allah timpakan itu tidak lama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Tidak lama, Pak. Contoh, seseorang ketika diuji sakit. Berapa lama dia diuji dengan sakit? Berapa lama dia diberi kesehatan? Itu aja perhitungan. Usia contoh 60-70 tahun. Baru beberapa hari saja diuji sakit, sudah banyak mengeluh. Padahal dia diberi kesehatan itu lama, tidak mensyukuri ketika dia diberi kesehatan. Contoh, dia tidak punya uang beberapa hari, berapa bulan, tapi sebelumnya berapa tahun Allah banyak menitipkan, tapi kita sudah mengeluh. Ingatlah, ujian yang menimpa kita itu tidak lama, hanya sementara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan nasihat terakhir yang Allah berikan kepada orang yang beriman untuk memperkuat keimanannya ketika diuji, ingatlah, ketika ujian itu dihadapi dengan keikhlasan dan sabar, maka pahala Allah terus mengalir tanpa henti. Az-Zumar ayat 10. Fa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala Allah akan terus mengalir bagi orang-orang yang sabar ketika diuji. Hadirin rahimakumullah, itu adalah gambaran singkat tentang hakikat kehidupan dunia dan karakteristik kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam memahami tentang dunia ini, sehingga kita tidak salah dalam berpikir, bertindak untuk bekal nanti sesungguhnya di hari kiamat. Mungkin itulah yang saya sampaikan penjelasan dari hadis singkat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.